Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Kisah bermula di kaki perbukitan Jawa Tengah, ada sebuah desa kecil bernama Karangjati. Desa itu sederhana, rumah-rumah berdinding kayu, atap genteng merah, dan jalan setapak dari tanah yang membelah hamparan sawah luas. Di siang hari, suara burung pipit dan gemericik air irigasi menjadi musik alami yang menenangkan. Di malam hari, hanya cahaya lampu minyak dan obor yang menemani, membuat suasana desa terasa lengang dan penuh misteri. Orang-orang Karangjati hidup dalam kesahajaan. Mereka bertani, beternak, dan sebagian berdagang di pasar kecamatan. Semua orang saling mengenal, saling sapa, dan saling menjaga nama baik keluarga. Karena itu, segala sesuatu yang terjadi di desa, sekecil apapun, cepat menyebar menjadi buah bibir. Namun ketenangan desa Karangjati belakangan mulai terusik oleh bisikan-bisikan aneh. Ada desas-desus tentang buin babi hitam besar yang kadang terlihat berkeliaran di malam hari, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya berlari melintasi pematang sawah dengan mata merah menyala. Anehnya, setiap kali kabar itu terdengar, selalu ada kejadian aneh menyusul. Uang simpanan warga hilang, hasil panen berkurang, atau emas perhiasan lenyap begitu saja tanpa tanda-tanda maling. Kayane ono sing main babi ngepet. Bisikan Mbah Wiryo, sesepuh desa, suatu malam di pos ronda. Kalimat itu membuat beberapa lelaki yang sedang jaga malam menoleh. Mereka saling pandang, wajahnya tegang. Istilah babi ngepet bukan sekadar mitos bagi orang Jawa. Itu adalah ilmu hitam pesugihan, di mana seseorang menjelma menjadi babi jadi-jadian untuk mencuri uang atau harta tetangga. Mosok zaman saiki isi ana sing koyo ngono, Mbah? Sahut Mbah Paidi. Seorang petani muda, Mbah Wiryo hanya menghela napas panjang, lalu menyalakan rokok klobotnya. Asap tipis mengepul di udara dingin. Lesing jenenge nafsu banda kuwi ora bakal ilang. Wong nek kepengin sugih cepet, kabeh cara bisa ditempuh. Opo maneh nek ana sing wani gawe perjanjian karo makhluk gaib. Mereka semua terdiam. Angin malam berembus, membuat daun pisang bergesekan seperti bisikan samar. Keesokan harinya, rumor itu makin santer. Di warung kopian Bu Sarti, obrolan warga hanya berputar pada satu hal, babi misterius. Aku kerungu wingi situ giman ilang duit sak juta neng laci, kata Bu Sarti sambil menuang kopi ke cangkir. Lah, aku yo, celengku hilang siji, padahal kandang terkunci rapet, timpal Pak Jono. Wah, nek ngene terus, mesti deso kena dadi sasaran babi ngepet beneran, sambung yang lain dengan nada was-was. Mata semua orang di warung memandang ke arah jalan besar desa. Di ujung jalan, sebuah rumah baru tampak berdiri megah. Rumah itu milik En Samsuri, seorang pria yang baru kembali dari rantau. Samsuri dulunya dikenal sebagai pemuda miskin. Ia merantau ke kota bertahun-tahun tanpa kabar. Tiba-tiba, beberapa bulan lalu ia pulang dengan wajah penuh senyum, membawa harta berlimpah. Rumahnya paling besar di desa, berdinding tembok dan beratap genteng baru yang mengilap. Ia membeli sepeda motor baru, membagi-bagikan uang keponakan, bahkan setiap hari istrinya memakai perhiasan emas yang mencolok. Tak butuh waktu lama sampai orang-orang mulai berbisik, jangan-jangan si Samsuri kuwi sing main babi ngepet. Tentu saja tak ada yang berani bicara langsung padanya, tapi rasa iri, curiga, dan takut bercampur jadi satu, seperti bara api kecil yang bisa sewaktu-waktu menyala jadi kebakaran besar. Malam itu, Paidi kembali ronda bersama 3 orang lain, Sardi, Bejo, dan Ramin. Suasana pos ronda terasa berat, seolah angin malam membawa firasat buruk. Mereka duduk melingkar, menatap lampu teplok yang redup. Apa benar Mbak Wiryo? Tanya Ramin. Benar apa nih? Sahut Bejo cepat. Yo kui, nek ana babi ngepet dikene. Sardi menelan ludah. Wingi-bengi aku weruh cahya ijo lewat neng sawah mburi omahku. Cahya kuwi melayang banjur ilang. Aku ngira kuntilanak, tapi saiki kok malah cocok karo cerita babi ngepet. Mereka semua merinding. Hanya Paidi yang mencoba menenangkan. Wis ojo pada endi siki curiga. Nek bener ana babi ngepet, ayo bebarengan ngintai. Nek menggosip, yo ben ora dadi fitnah. Malam makin larut,
Sekitar jam 2 dini hari, mereka mendengar suara kriat-kriat dari arah kebun pisang. Suara itu seperti binatang besar sedang mengais tanah. Dengan hati-hati, mereka keluar pos ronda, membawa obor dan pentungan. Di balik rimbun daun pisang, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak. Tubuhnya besar, bulunya kasar, dan moncongnya panjang. Matanya memantulkan cahaya obor, merah menyala. "Babi!" bisik Bejo dengan suara tercekat. Namun sebelum mereka sempat mendekat, bayangan itu melesat lari menuju sawah. Suara lumpur terinjak terdengar, lalu hilang dalam kegelapan. Paidi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang baru saja mereka lihat bukan babi biasa. Dan sejak malam itu, desanya tak akan pernah sama lagi. Matahari esoknya terbit dengan cahaya pucat, seolah enggan menyinari Karangjati. Orang-orang mulai percaya bahwa desa mereka sedang dilandang kutukan babi ngepet. Ketakutan menjalar di setiap rumah, membuat orang enggan keluar malam. Namun bagi Paidi, justru rasa penasaran yang membakar hatinya. Siapa yang tega membawa ilmu sesat itu ke desa mereka? Dan apa yang akan terjadi bila warga benar-benar menemukan jawaban? Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Tak ada yang tahu bahwa jawaban yang menanti jauh lebih mengerikan dari dugaan mereka. Sejak kabar penampakan babi hitam itu merebak, suasana desa Karangjati berubah drastis. Malam-malam menjadi sepi, seolah waktu berhenti ketika matahari tenggelam. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat, lampu minyak dinyalakan lebih awal, dan suara kentongan ronda terdengar lebih sering dari biasanya. Tapi di balik rasa takut itu, ada satu hal yang terus membuat warga gelisah. Kekayaan mendadak samsuri. Di pagi hari ketika embun masih melekat di daun padi, Bu Sartici membuka warungnya. Seperti biasa, beberapa warga datang untuk menyeruput kopi dan makan gorengan. Namun kali ini obrolan mereka lebih panas dari biasanya. "Wingi, aku ndelok bojone samsuri tuku kalung emas anyar neng pasar," kata Wampajono sambil mengaduk kopi. "Lah aku malah weruh dheweke numpak motor anyar maning. Ora mung siji, saiki wis loro," timpal Pak Mardi. Matanya melotot. Wong kae pancen aneh. Dulu merantau pulang-pulang langsung sugih. Opo ora janggal? Semua orang mengangguk setuju. Bu Sarti menimpali dengan suara lirih. "Wong-wong ngomong nek kekayaane kuwi ora lumrah. Ojo-ojo iku saka babi ngepet." Kalimat itu membuat warung mendadak hening. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang terdengar. Mereka saling pandang, seolah menemukan jawaban atas kegelisahan mereka. Sementara itu Paidi, yang semalam melihat sendiri sosok babi misterius, merasa dadanya makin sesak. Ia mencoba berpikir jernih, tapi bayangan rumah besar Samsuri selalu menghantui. Siang itu ia memberanikan diri mendekat. Rumah Samsuri memang mencolok dibanding rumah warga lain. Pagar tembok tinggi melingkupi halaman, catnya baru dan mengilap. Dari dalam terdengar suara tawa istrinya, Sumi Camu, yang sedang mengobrol dengan beberapa tetangga perempuan. Mereka kagum melihat perhiasan emas yang melingkar di leher dan tangannya. "Mas Samsuri pancen apik bu, wis ora usah repot kerja, kabeh kebutuhan wis kecukupan," ujar Sumi dengan nada sombong. Paidi berdiri di kejauhan hanya mengamati. Dadanya bergemuruh. Ia teringat kata-kata Mbah Wiryo, "Sing jenenge banda, saka jalan sing ora bener, mesti ono tumbale." Malam harinya pos ronda kembali ramai. Para lelaki berkumpul, membicarakan langkah selanjutnya. "Aku ora iso menang wae," ujar Bejo wajahnya serius. "Nek bener Samsuri sing nyimpen babi ngepet, kudu digoleki bukti." Ramin mengangguk. "Yo, tapi carane piye? Ora gampang, wong babi ngepet kuwi gaib, yen ketahuan mesti ilang." Paidi menatap mereka satu-satu. Kabeh cerita babi ngepet sing tak rungokne mesti ono kunci. Salah siji wong kudu ngeliwet jagani lilin. Nek lilin padam, sing dadi babi iso mati kejiret. Sardi terperanjat. "Kowe ngerti saka ngendidi?" Paidi menghela napas. "Mbahku biyen tau cerita. Wong sing gawe ilmu iku mlebu kamar. Lungguh telanjang karo lilin murub. Roh emetu dadi babi. Muter-muter golek duit. Yen lilin mati, awak asli mati kegencet." Mereka semua terdiam merinding mendengarnya. "Artin, nek bener Samsuri sing main, awake kudu wani nyoba cara iku," bisik Ramin.
Hari-hari berikutnya, kecurigaan terhadap Samsuri makin menjadi-jadi. Setiap kali ada kabar uang warga hilang atau hewan ternak lenyap, jari telunjuk tak kasat mata langsung menunjuk ke rumahnya. Namun tak ada yang berani berbicara terang-terangan. Sampai suatu malam, kejadian menggemparkan terjadi. Pak Mardi kehilangan uang hasil panen yang ia simpan di peti bambu. Padahal ia baru saja menjual gabah, jumlahnya cukup banyak. Yang lebih aneh, tak ada tanda-tanda peti dibuka paksa. Gemboknya masih utuh, tapi uang di dalamnya raib begitu saja. "Wes jelas iki, babi ngepet sing nyolong!" teriak Pak Mardi dengan muka pucat. Warga berbondong-bondong datang, suasana jadi riuh. Mata mereka serentak memandang ke arah rumah Samsuri yang berdiri angkuh di kejauhan. Keesokan harinya, Paidi mendatangi rumah Mbah Wiryo untuk meminta nasihat. "Mbah, nek tenan ono babi ngepet neng kene, piye cara neng lawan?" tanya Paidi dengan nada resah. Mbah Wiryo yang rambutnya sudah memutih menghela napas panjang. "Le, melawan ilmu kuwi ora gampang. Wong-wong sak kampung kudu rukun, wani bareng-bareng. Yen mung siji loro sing tumindak, malah iso cilaka." Paidi menunduk, hatinya diliputi dilema. Ia ingin melindungi desanya, tapi juga takut jika tuduhan itu salah. Bagaimanapun, Samsuri adalah tetangganya, bahkan dulu sering bermain bersamanya sewaktu kecil. Tapi kata-kata Mbah Wiryo mengiang jelas. "Yen bener kui babi ngepet, lambat laun bakal jalari malapetaka sing luwih gedhe." Malam itu, Paidi tak bisa tidur. Ia berdiri di teras rumahnya, menatap bulan pucat yang menggantung di langit. Angin berembus, membawa suara-suara aneh dari arah sawah. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat cahaya hijau melintas cepat menuju arah rumah Samsuri. Dadanya langsung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju pos ronda. Di sana sudah ada Bejo dan Sardi yang juga gelisah. "Kowe weru caya kuwi di?" tanya Bejo dengan suara tercekat. Paidi mengangguk cepat. "Aku yakin malam iki babi kuwi metu maneh." Mereka bertiga saling pandang. Tak ada kata-kata lagi, hanya tekad yang mengeras di dada masing-masing. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka sepakat untuk mengintai rumah Samsuri. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika mereka bersembunyi di balik pohon jati dekat rumah megah itu. Angin malam menusuk tulang, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Dari celah jendela, samar-samar terlihat cahaya lilin berkelip di dalam kamar. "Deloken, ana cahaya lilin," bisik Sardi. Paidi menahan napas. Ia tahu, inilah tanda yang diceritakan mbahnya dulu. Jika benar Samsuri menggunakan ilmu hitam, maka di dalam kamar itu ia sedang duduk telanjang menjaga lilin, sementara rohnya berkelana dalam wujud babi. Tiba-tiba, dari arah kebun belakang, terdengar suara kriat-kriating lagi. Bayangan besar melintas cepat, kali ini jelas terlihat. Seekor babi hitam dengan mata menyala merah darah. "Gusti Allah!" desis Bejo, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu berlari menuju sawah, tubuhnya melesat cepat seolah bukan hewan biasa. Paidi menggenggam pentungannya erat-erat. Malam itu, ia tahu, jawaban atas semua kecurigaan semakin dekat. Tapi ia juga sadar, semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Malam-malam di desa Karangjati semakin mencekam. Kabar tentang babi hitam berlari di sawah sudah tersebar ke setiap telinga. Warga tak lagi meragukan keberadaan makhluk itu. Yang belum terjawab hanyalah siapa dalang di balik semua ini. Dan kecurigaan terus mengarah pada Samsuri. Suatu sore di balai desa, para lelaki berkumpul, kentongan dipukul keras tanda ada rapat darurat. Wajah-wajah tegang menghiasi ruangan, mata mereka berkilat menahan marah sekaligus takut. "Wis ora iso meneng maneh," kata Pak Mardi. Suaranya bergetar. "Aku wis ilang akeh. Duit panenku raib, tanduranku rusak. Nek kene kabeh wong mong nonton, deso iki iso cilaka kabeh." "Bener," sambung Pak Jono. "Wong kuwi kudu digoleki. Nek pancen bener Samsuri sing men babi ngepet, kudu ketok bukti." Riuh suara warga terdengar, sebagian besar setuju untuk bertindak, namun ada juga yang ragu. "Apa kowe kabeh ora wedi nek salah tuduh? Yen nganti fitnah, dosane gedhe," ujar Pak Ramin, mencoba menenangkan. Di sudut ruangan, Paidi hanya terdiam, mendengarkan semua argumen.
Tapi dalam hatinya, ia tahu malam ini akan jadi malam penentuan. Akhirnya keputusan diambil, mereka akan mengintai dan memburu babi ngepet malam ini. Langit malam itu tampak gelap pekat. Awan menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya samar yang membuat suasana semakin seram. Sekelompok warga, sekitar 10 orang berkumpul di pos ronda. Mereka membawa obor, pentungan, bahkan ada yang nekat membawa arit dan tombak bambu. "Rencanane jelas," kata Paidi lantang. "Kita bakal nyebar neng sawah lan kebon. Nek weruh babi kuwi, aja nganti kabur. Cidrai mesti ana neng oma sing gawe ilmu. Nek liline mati, wong iku bakal ketangkep." Semua mengangguk, meski wajah mereka pucat. Mbah Wiryo, yang jarang ikut campur, malam itu datang dengan wajah serius. Ia membawa seikat daun klor dan botol kecil berisi air putih. "Aja mung ngandelake pentungan. Makhluk ngono ora iso kalah karo senjata biasa. Gunakake iki kanggo perlindungan," ucapnya pelan sambil membagikan daun klor ke beberapa orang. Tepat tengah malam, suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Gonggongan itu bersahut-sahutan, membuat bulu kuduk warga berdiri. "Wis mulai metu," bisik Bejo. Mereka segera berpencar, bersembunyi di balik semak-semak sawah. Suasana sunyi mencekam. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun padi diterpa angin yang terdengar. Tak lama kemudian, dari arah kebun belakang rumah Samsuri, tampak sosok babi hitam besar yang muncul. Tubuhnya legam, matanya merah menyala, dan langkahnya berat tapi cepat. Setiap kali ia melangkah, tanah seperti bergetar. "Gusti Allah, tenan!" desis Sardi. Hampir tak percaya matanya melihat kenyataan itu. Babi itu berjalan berkeliling, mendekati rumah-rumah warga, seolah mencari sesuatu. Kadang ia berhenti di depan pintu, mengendus-endus, lalu bergerak lagi. Warga menahan napas, menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba, Pak Mardi yang tak sabar langsung meloncat keluar dari persembunyian. Dengan arit di tangannya, ia berteriak, "Woi setan babi, ora iso kowe melayu maneh." Babi itu menoleh, matanya berkilat merah. Dalam sekejap, ia berlari kencang ke arah sawah. Warga lain segera mengejar sambil berteriak. Suara gaduh menggema, membangunkan sebagian besar penduduk desa. Kejar-kejaran itu berlangsung sengit. Babi itu lincah, mampu menembus semak dan lumpur tanpa kesulitan. Namun jumlah warga banyak, mereka mengepung dari berbagai arah. Obor berkobar menerangi sawah yang biasanya sunyi. Suara teriakan bercampur dengan derap langkah. Malam itu, desa Karangjati seakan berubah menjadi arena perburuan. "Cepat, jangan sampai kabur!" teriak Paidi sambil mengayunkan pentungannya. Namun setiap kali hampir tertangkap, babi itu menghilang sesaat lalu muncul lagi beberapa meter di depan. Seolah tubuhnya bisa menembus udara. Di tengah kekacauan itu, Bejo tiba-tiba berteriak, "Lilin, lilin padam!" Semua menoleh ke arah rumah Samsuri. Dari celah jendela, cahaya lilin yang tadi terlihat kini hilang. Gelap total. Warga terdiam sejenak lalu menyadari artinya. Tubuh asli dari babi ngepet itu pasti sedang dalam bahaya. "Cepet, balik menyang omahe Samsuri," teriak Paidi. Mereka berlarian menuju rumah besar itu. Sementara babi hitam tadi mengerang keras, lalu roboh di tengah sawah. Tubuhnya bergetar hebat. Beberapa warga memberanikan diri mendekat, mencoba menahan makhluk itu. Anehnya, perlahan tubuh babi itu berubah. Bulu hitamnya luruh, moncongnya menyusut, dan wujudnya perlahan berubah menjadi manusia telanjang. Dan orang itu adalah Samsuri. Teriakan histeris pecah. Warga terpaku, sebagian mundur dengan wajah pucat. "Ya Allah, tenan, iki Samsuri," jerit Pak Mardi. Tubuh Samsuri gemetar, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi. Ia menutupi tubuhnya dengan tanah sawah, matanya liar mencari jalan kabur, tapi warga sudah mengepung dari segala arah. Di halaman rumah, istrinya Sumi berlari keluar sambil menjerit, Mas Samsuri, Gusti, opo iki kabeh?" Warga berdesakan, sebagian marah, sebagian takut. Malam itu rahasia yang selama ini hanya berupa dugaan akhirnya terbongkar dengan jelas. Samsuri memang pelaku babi ngepet itu. Namun kegemparan itu baru awal dari malapetaka, karena pada saat yang sama, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan.
Suara-suara aneh menyeruak, seperti tangisan dan tawa bercampur jadi satu. Obor-obor warga padam ditiup angin, menyisakan kegelapan pekat. Samsuri menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar darah segar, matanya mendelik. Warga hanya bisa terpaku, tak tahu harus menolong atau membiarkannya. Duh Gusti, iki dudu mung ilmu biasa. Iki wis ana perjanjian karo sing gaib, gumam Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Dan benar saja, dari kegelapan samar terdengar suara berat, menggelegar, bukan suara manusia. Janji wis kadung digawe, nyawa kudu dibayar. Malam perburuan yang awalnya ingin mengungkap kebenaran, berubah menjadi malam penuh horor yang menjerat seluruh warga, dan itu baru permulaan. Udara malam desa Karangjati terasa begitu berat setelah kejadian di sawah. Warga masih berkerumun, sebagian gemetar, sebagian berusaha menenangkan diri. Tubuh Samsuri tergeletak di lumpur, napasnya tersengal-sengal. Darah bercampur lendir hitam keluar dari mulut dan hidungnya. Sumi, istrinya, berlari mendekap tubuh suaminya yang telanjang, menjerit sejadi-jadinya. Mas, opo sing wis kowe lakoni iki? Tak ada jawaban. Samsuri hanya merintih, matanya kosong menatap langit malam. Mbah Wiryo maju perlahan, membawa botol kecil berisi air doa. Ia menaburkan air itu ke tubuh Samsuri, namun tiba-tiba tubuh Samsuri justru menggelepar keras. Seperti kesetrum, warga terperanjat, beberapa mundur ketakutan. Pancen bener, wong iki wis gawe perjanjian peteng, ujar Mbah Wiryo, suaranya berat. Ilmu babi ngepet dudu perkara sepele, ana tumbal, ana baline. Paidi menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya, Tumbal, Mbah, maksudnya piye? Mbah Wiryo menatap warga satu persatu. Wong sing melu babi ngepet kui kudu gawe perjanjian karo makhluk gaib. Yen kepengin sugih, kudu ana sing dibayar. Kadang banda kui ditukar nyawa awake dewe, bojone, utawa anak turune. Warga saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Sumi langsung menjerit histeris mendengar itu. Ora bener, Mas Samsuri mung pengin urip luwih apik. Ora mungkin nganti kaya ngono. Tapi tangisnya makin pecah ketika tubuh Samsuri kembali kejang, kali ini lebih hebat. Dari kulitnya muncul bercak hitam seperti luka bakar. Suara erangan keluar bercampur dengan suara lain yang lebih berat, bukan miliknya. Kowe durung iso mlayu, Samsuri. Suara itu bergema di udara, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Warga panik, sebagian langsung menyalakan obor yang sempat padam. Namun cahaya obor hanya menyingkap bayangan-bayangan hitam di sekitar sawah, bergerak cepat seperti asap hidup. Paidi menggenggam pentungannya erat-erat. Iki kabeh kudu rampung bengi iki, nek ora deso iso kena musibah luwih gede. Bejo menimpali dengan suara bergetar. Nek pancen kudu nglawan, piye carane? Wong iki gawe perjanjian karo setan. Mbah Wiryo mengangkat tangannya. Kabeh kudu tenang, saiki sing penting kita ngerti sakjane. Ia mendekati Samsuri yang kini terengah-engah di pangkuan Sumi. Dengan suara tegas, ia berkata, Samsuri, yen kowe isih duwe kesadaran, ceritakna, sapa sing ngajari kowe iki, lan opo sing wis kowe janjeke. Mata Samsuri yang berair tiba-tiba menatap Mbah Wiryo. Bibirnya bergetar, lalu suara lirih keluar. Aku mung kepengin sugih cepet, Mbah. Aku kesel dadi wong miskin, direndahno, ora duwe opo-opo. Lah terus, ana wong kutha. Wong sing tak kenal neng pasar. Dheweke janji iso gawe aku sugih cepet. Aku mung kudu manut ritual. Warga menahan napas. Apa ritual iku? Tanya Mbah Wiryo tajam. Samsuri terisak. Telanjang, lunggu neng kamar karo lilin murup. Roh kumitu, dadi babi, muter-muter golek duit. Saben minggu, aku kudu nyediake kembang kemenyan lan getih ayam. Tapi wingi aku telat, saiki dheweke njaluk baline. Tubuhnya kembali terguncang, lalu teriakannya melengking menembus malam. Ya Allah, gumam Paidi. Dadanya serasa diremas. Semua orang yang hadir ikut merinding. Kini mereka paham, Samsuri benar-benar sudah menyerahkan dirinya pada kekuatan hitam. Sumi menangis semakin keras, mencakar tanah.
Mas, ngopo kowe tega lakoni iki? Ngopo ora percaya karo rejeki Gusti Allah? Tiba-tiba, dari arah rumah besar Samsuri, terdengar suara pecah keras. Jendela-jendela terbuka sendiri, dan dari dalam keluar bau menyengat kemenyan bercampur amis darah. Api lilin yang tadinya padam, kini menyala lagi dengan sendirinya, menyembur tinggi seperti obor. Warga terkejut, beberapa berlari mundur. Mbah Wiryo berteriak, "Kabeh mundur, iki tanda, sing gaib lagi njupuk hak e." Tepat saat itu, tubuh Samsuri menegang. Dari mulutnya keluar suara mengerikan, parau, bercampur dengan tawa seram. "Kowe kabeh ora iso nyelametno dheweke. Janjine wes tak genggam. Deso iki bakal dadi tumbal sabanjure." Suara itu membuat semua orang terdiam membeku. Beberapa perempuan yang menonton dari jauh langsung pingsan. Warga sadar, ini bukan lagi sekadar urusan Samsuri pribadi. Perjanjian yang ia buat bisa menyeret seluruh desa ke dalam bahaya. Paidi melangkah maju, meski kakinya gemetar. "Ojo, yen pancen nyawane Samsuri kudu dadi tumbal, aja nganti kabeh desa melu dadi korban." Suara tawa gaib itu menggema lagi. "Samsuri wis gawe janji, kowe kabeh mung saksi, ora ana sing iso mbatalno." Tubuh Samsuri mendadak melenting ke atas, lalu jatuh keras ke tanah. Dari dadanya keluar darah hitam pekat, napasnya berhenti. Sumi menjerit panjang, lalu ambruk memeluk tubuh suaminya. Semua orang terdiam. Hanya suara angin dan tangisan Sumi yang terdengar. Namun keadaan belum selesai. Setelah Samsuri mati, tubuhnya tiba-tiba membusuk dengan cepat. Menebar bau anyir menusuk hidung. Kulitnya menghitam, matanya melotot kosong, lalu meledak menjadi cairan busuk yang mengalir di sawah. Warga berteriak histeris, sebagian berlari menjauh. Hanya Mbah Wiryo yang masih berdiri dengan wajah tegang. Inilah akibat saka perjanjian peteng. Wong sing milih dalan iki ora bakal entuk tenang, ora ing alam dunya, ora ing alam kubur, ucapnya lirih. Namun malapetaka tak berhenti di situ. Malam itu, setelah jasad Samsuri lenyap menjadi cairan busuk, angin kencang bertiup melintasi desa. Atap rumah berderak, pohon-pohon bergoyang keras, dan suara-suara aneh bergema di udara. Beberapa warga melihat bayangan hitam besar melayang di atas langit desa. Suaranya seperti ribuan jeritan bercampur jadi satu. Paidi merinding, dadanya sesak. Ia sadar kematian Samsuri hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa menyeret seluruh desa Karangjati ke jurang malapetaka. Dan malam itu, ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan desanya jatuh dalam genggaman kegelapan. Malam itu, di halaman rumah Surya, warga sudah berkumpul. Mereka menyeret tubuh babi hitam besar yang sudah terikat dengan tali tambang kasar. Babi itu masih menggeliat, matanya merah menyala, giginya bergemeletup, seakan berusaha melepaskan diri. Beberapa warga menutup hidung karena bau anyir darah bercampur tanah basah memenuhi udara. "Jangan dekat-dekat," teriak Pak Lurah, wajahnya tegang. "Ini bukan babi biasa." Babi itu mendengus keras, lalu tubuhnya bergetar. Dari arah kejauhan, suara angin mendesing, pohon bambu bergoyang liar, seolah seluruh desa sedang menyaksikan peristiwa aneh ini. Warga berdesakan, sebagian masih ragu. Ada yang menggenggam batu, ada yang memegang kayu, tapi tak berani menghantam lebih jauh. Hingga tiba-tiba terdengar jeritan perempuan dari dalam rumah Surya. "Ah!" Semua kepala menoleh. Dari balik pintu, istrinya Surya, Bu Siti, roboh dengan tubuh menggigil. Rambutnya kusut, matanya melotot ke arah halaman. Di depannya, tubuh Surya terkapar, mengenakan kain jarik, tanpa sehelai benang di atasnya. Di dadanya ada luka goresan seperti cakaran hewan. Itu Surya!" Bu Siti menjerit lagi, air matanya bercucuran. "Suamiku, astagfirullah!" Warga tercengang. Mereka yang tadi menatap babi yang masih meronta, kini melihat kenyataan lain. Tubuh babi perlahan mengecil, kulit hitamnya melepuh, dan berubah wujud menjadi tubuh Surya yang penuh luka. "Ya Allah!" desis Pak Lurah dengan wajah pucat pasi. "Dugaan kita benar.
Surya ternyata memang pelaku babi ngepet yang selama ini membuat geger. Kekayaan mendadaknya, emas berkarung-karung, uang yang tak pernah habis, semua berasal dari jalan pesugihan yang menuntut tumbal. Namun tragedi belum berhenti di situ. Tiba-tiba, langit yang sejak tadi mendung pecah dengan suara guntur keras. Angin berputar dan dari arah hutan bambu terdengar suara raungan panjang. Warga panik. Api dari obor berkelip-kelip, nyaris padam diterpa angin. Tubuh Surya yang sudah terkapar mendadak bangkit setengah duduk, matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, kembali. Bayar darah. Jeritan itu membuat anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, dan beberapa lelaki jatuh terduduk. Bu Siti pingsan di tempat. Pak Lurah mencoba membaca doa, suaranya bergetar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun semakin keras doa itu dilantunkan, tubuh Surya makin bergetar, seakan ada kekuatan jahat yang menahan ruhnya. Tubuhnya mengejang, darah merembes dari telinga, lalu tiba-tiba ia menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya kaku. Semua hening, tapi malapetaka sejati justru dimulai setelah itu. Harta emas yang ada di rumah Surya, yang tadi ditumpuk warga di ruang tamu untuk dijadikan barang bukti, tiba-tiba meleleh seperti lilin terbakar. Bau logam hangus memenuhi udara. Warga panik berlarian keluar rumah. "Awas, apinya menjalar!" teriak seorang pemuda. Benar saja, lantai rumah Surya retak. Api kecil muncul dari celah-celah tanah, merambat cepat ke dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dalam hitungan menit, api membesar, melalap rumah Surya hingga hangus. Warga hanya bisa berdiri di kejauhan, melihat api merah menjilat langit. Tak ada yang berani mendekat karena panasnya luar biasa. Esok harinya, rumah Surya tinggal puing. Tubuhnya sudah dikuburkan dengan segala kejanggalan. Tanpa kain kafan sempurna, hanya ditutup kain seadanya, dan tanah kuburnya terus mengeluarkan bau anyir. Kekayaan yang ia kumpulkan hilang tak tersisa. Bu Siti meninggalkan desa beberapa minggu setelah kejadian. Konon ia sering didatangi bayangan hitam di rumahnya, suara langkah babi berkeliling setiap malam, dan jeritan Surya yang minta dibayar darah. Warga desa selama bertahun-tahun diliputi rasa takut. Mereka sering mendengar suara babi berkeliaran di malam hari meski tak pernah melihat wujudnya. Beberapa orang yang nekat melintas dekat hutan bambu mengaku melihat mata merah menyala di antara gelap, menatap tajam, seolah mengintai mangsa berikutnya. Dan sampai hari ini nama Surya hanya disebut dengan bisikan. Ia adalah peringatan bagi siapapun yang berani mencari jalan cepat untuk kaya. Babi ngepet mungkin memberi harta, tapi ujungnya selalu malapetaka. Sekian dulu cerita kali ini, saksikan cerita selanjutnya. Dan terima kasih atas waktunya. Salam horor Indonesia.